Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Zotero untuk kelanjutannya. Ya, di Zotero ini dalam kali ini akan saya jelaskan bagaimana caranya menambah koleksi di sini. Jadi kita tidak harus setiap ingin membuat footnote, tidak harus online lagi, tambahkan lagi, tetapi kita buat koleksi kita yang nantinya bisa kita akses secara langsung tanpa harus mencari-cari referensinya. Jadi semacam perpustakaan buku yang secara offline di Zotero. Jadi yang pertama sekali langkahnya kita lakukan adalah uh, di sini, di library ini, kita bisa klik kanan untuk menambah sebuah koleksi. Misalnya pendidikan, ya, atau misalnya kita buat di sini adalah nantinya isinya adalah buku-buku tentang pendidikan. Coba kita klik, ya sudah ada ya. Atau misalnya buku pendidikan ini kan banyak misalnya sub-subnya, misalnya sebagai contoh misalnya kita buatlah sub collectionnya misalnya pembelajaran, kemudian ada lagi sub collectionnya Rabel, strategi, ya strategi pembelajaran. Kemudian bisa lagi kita tambahkan sub collectionnya masih seperti ini ya, sub collection ya. Bisa di sini kita tambahkan. Misalnya kita tambahkan pendidikan anak usia dini. Misalnya gitu ya. Kita klik OK. Kemudian kita kembali. Jadi sudah ada 3 ya, 1, 2, 3 dari sub collectionnya. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan untuk koleksi lainnya, misalnya dakwah, misalnya kita tambahkan lagi seperti ini, dakwah, dan bisa nanti dilihat sub-sub koleksinya, tergantung bagaimana cara Anda untuk membuatnya. Nah, itulah tadi cara menambahkan library di dalam Zotero ini. Nah, untuk menambahkan isinya, kalau kita misalnya klik kan masih kosong. Nah, untuk menambahkan isinya ini, di pembelajaran ini, kita ke Google Scholar. Kita ketikkan misalnya buku pembelajaran. Ya, salah satu buku pembelajaran ini ada di sini misalnya. Ini ada buku yang bisa kita lihat, atau misalnya buku-buku lain yang bisa dilihat ya. Caranya dengan mengklik icon yang ada di sini. Icon kecil ini adalah Zotero-nya. Kita klik. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul di sini. Jadi ada kode-kodenya di sini, ada tulisannya book. Ya, kita masukkan yang book-nya saja. Atau yang ini juga. Kemudian kita OK. Kemudian di sini kita lihat bukunya sudah terloading dan sudah tersimpan. Kita lihat di sini. Kalau misalnya kita ingin memilihnya di buku yang mana, nanti bisa kita lihat di sini. Ya. Kemudian kita klik done. Coba kita cek Zotero-nya ke bawah. Nah, di buku ini sudah muncul seperti ini ya. Jadi di sampingnya sudah ada booknya, penulisnya, autornya, sampai dengan berbagai hal yang mungkin bisa dilihat di sini ya. ISBN-nya sampai sini. Dan kalau misalnya mau ditambahkan lagi bisa. Atau misalnya di sini ya. Bisa kita lihat juga ada full text-nya buku tersebut yang bisa dilihat. Dan di sini juga ada. Ya, kalau misalnya kita ingin mengambil atau mengisi misalnya pendidikan anak usia dini ini, buku yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, kita ketikkan saja pendidikan anak usia dini. Nah, kita melihat ada di sini dari Google Books, source-nya dari Google Books bisa dilihat lebih dekat ya.
di sini ada juga bukunya yang seperti ini. Kita lihat, kemudian kita klik lagi di sini, ada muncul book. Ya, buku-buku ini nanti akan masuk ke pendidikan anak usia dini. Kita klik OK, kemudian ya masuk ke pendidikan anak usia dini. Saving to, kita pilih misalnya pendidikan anak usia dini, kita klik done. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita mau membuka strategi pembelajaran, masih ada yang salah tadi. Strategi pembelajaran, oke. Begitu caranya kalau misalnya ada yang salah tulis. Kemudian kita ketikkan di sini strategi pembelajaran. Ya, misalnya seperti ini ya. Di sini kita lihat ada beberapa book seperti ini dari Google Books, ada dari berbagai sumber yang ada. Kita bisa juga misalnya mengetikkan langsung nama bukunya. Kemudian kita klik seperti ini di sini. Ini ada book. Kemudian kita klik OK. Kita pilih strategi pembelajaran. Oke. Jadi sudah ada ya. 1, 2, 3. Nah, jadi kalau misalnya Anda ingin memasukkannya langsung ke dalam sebuah tulisan, jadi tidak harus online lagi untuk menambahkan isinya, langsung saja ke Zotero. Kemudian kita add citation-nya seperti ini. Saya pilih footnote. Kemudian misalnya strategi. Nah, akan muncullah buku-buku tersebut. Misalnya seperti ini, page. Kemudian kita enter, maka akan muncul seperti ini. Nah, itulah dia mungkin bagaimana caranya menambah library yang ada. Nah, kalau misalnya kita mau melihat dakwah, jurnal misalnya. Ini ada jurnal misalnya. Jurnal-jurnal ini bisa misalnya kita ambil, kita klikkan saja seperti ini. Misalnya ini, atau misalnya secara langsung semua. Kemudian kita klik. Nah, bisa kita save langsung ke dakwah. Jadi bisa langsung dilihat di dakwah sudah ada ya. Seperti ini. Nah, itulah dia cara untuk menambah library. Jadi di sini bisa kita lihat secara keseluruhan sudah ada library tentang pendidikan. Bisa Anda terapkan di komputer Anda masing-masing. Bisa Anda simpan semua buku-buku yang berkaitan. Kalau misalnya ada yang salah kategorinya, bisa nanti misalnya kita pindahkan dengan langsung kita tarik ke sini. Atau misalnya ini kita tarik misalnya ini ke sini memindahkannya. Jadi yang lama ini kita hapus atau misalnya remove from collection. Kemudian kita lihat di sini sudah ada. Jadi tidak hapus. Jadi kalau misalnya dia terhapus nanti akan masuk ke trash atau misalnya yang lain-lain sebagainya. Nah, itu saja dia untuk penggunaan Zotero dalam membuat library dengan menggunakan sumber dari Google Scholar. Demikian, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe.